Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Karisma Hardian, mahasiswi UINSI Samarinda, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara semester 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester saya untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Baik, langsung saja kita membahas. Filsafat lazimnya memberikan jawaban-jawaban fundamental tentang objek yang digarapnya. Demikian juga hanya pada saat hukum dijadikan sebagai objeknya, apabila kita sepakat dengan hukum sebagai bagian dari gejala dalam kehidupan manusia. Manakala dikaji secara filosofis, akan berisikan informasi-informasi fundamental tentang hukum, prinsip-prinsip hukum, dan tujuan-tujuan hukum. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam merupakan pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang lebih tinggi dari hukum itu sendiri dan menjadi pijakan dalam rumusan-rumusan hukum. Maka prinsip tidak memberatkan, menyedikitkan beban, ditetapkan secara bertahap, memperhatikan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan yang merata. Baik, yang pertama tidak memberatkan, Adam al-Haraj, yang berarti kesempitan, kesusahan, kesedihan, kesukaran, atau kesulitan. Yang kedua, menyedikitkan beban, taklil al-takalif, sebagai konsekuensi logis. Prinsip yang pertama tidak menyulitkan atau memberatkan. Tentunya beban-beban hukum yang mesti dipikul oleh manusia juga tidak terlalu banyak. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum, al-tadaruj fi al-tashri. Orang mengamati dengan cermat proses pembinaan hukum Islam, akan menemukan bahwa pada golibnya penetapan hukum Islam pada manusia awalnya bertahap-tahap. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum didasarkan pada 3 pokok. Yang pertama yaitu hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Prinsip keadilan merupakan salah satu ajaran terpenting dalam syariat Islam. Bahkan keadilan Islam merupakan keadilan yang paling tinggi dibandingkan dengan keadilan yang lain, baik Romawi, Yunani, maupun hukum manusia lainnya. Selanjutnya, kaidah-kaidah hukum Islam. Pengertian kaidah-kaidah hukum Islam, al-qawaid al-fiqhiyah, yang dimaksud dengan bahasan kaidah-kaidah hukum Islam dalam kajian filsafat hukum Islam ini adalah kaidah-kaidah fikih. Secara etimologis, kaidah berasal dari bahasa Arab. Kaidah yang berarti asas, dasar atau fondasi, baik dalam pengertian konkret maupun abstrak. Secara terminologis, Al-Jurjani yang dikutip oleh Al-Nadwi merumuskan kaidah ini sebagai berikut. 1. Kaidah adalah pernyataan menyeluruh yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Sekian penjelasan dari saya. Uraian tadi berisi tentang prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam, merupakan bagian bahasan dari filsafat hukum Islam sesuai dengan kelaziman filsafat yang berbicara dalam wilayah-wilayah mendasar yang tidak terjangkau oleh ilmu, mengkaji aspek-aspek mendasar dari hukum Islam seperti prinsip dan kaidahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ada info menarik nih. Selain dari penjelasan tadi, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda sudah membuka pendaftaran baru. Bagi kalian khususnya anak kelas 12, ayo gabung di Universitas Islam Samarinda. Karena banyak banget program studi yang menjadi unggulan dan juga banyak organisasi yang bisa mengasah skill kalian. Terima kasih.